Kemudian kemarin diskusi saya sama Maulana kita sepakati untuk kelasnya secara daring gitu ya karena memang biasanya kalau kelasnya secara luring kan saya suka minta teman-teman untuk setidaknya beberapa bawa laptop gitu ya tapi menurut Maulana kayaknya lebih efektif kalau secara uh, daring saja supaya sambil bisa buka laptop gitu ya jadi oke, kita kuliahnya secara daring gitu. Oke, kalau minggu lalu kita sempat bahas tentang review artikel. Ada beberapa teman-teman yang sudah mempresentasikan tugasnya tentang review artikel dan sudah mendapatkan feedback gitu ya dari saya, masukan dari saya sehingga teman-teman diberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil reviewnya terhadap artikel gitu ya. Maka saya izin melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi kok kemarin kita sudah mempelajari tentang review artikel, di mana ketika teman-teman nanti mengakses sebuah artikel, sudah mengetahui teknik membaca artikel itu seperti apa, kemudian menarik kesimpulan, mencari intisarinya atau dengan kata lain mensintesis gitu ya isi dari artikel. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengetahui tentang teknik tersebut dan kita sudah belajar untuk mempraktikkan bagaimana mensarikan atau mensintesis sebuah artikel jurnal. Baik, di kesempatan hari ini saya akan lanjut ke materi selanjutnya gitu ya. Jadi ini materi yang biasanya saya bawakan di Research Bootcamp gitu ya, baik di level S1, S2 gitu ya. Jadi di level sarjana maupun pasca sarjana gitu. Jadi tujuannya adalah di materi ini teman-teman nanti diharapkan bisa menyusun proposal penelitian atau proposal skripsi ataupun menulis sebuah artikel gitu ya. Jadi kalau bedanya kalau menyusun skripsi tentunya uh, permintaan jumlah halamannya gitu ya menjadi lebih banyak. Kalau artikel kan dikemas lebih padat gitu ya. Jadi kayak sebuah skripsi kalau dituliskan menjadi sebuah artikel jurnal biasanya hanya sekitar 10 sampai 15 halaman itu maksimum gitu ya. Tapi kan kalau skripsi teman-teman bisa sampai 100 halaman gitu kan ya. Gitu. Tapi karena ini proposal jadi hanya kita awali di bab 1 2 3 gitu. Oke, kemarin saya sudah memberitahukan kepada teman-teman dan mungkin teman-teman juga sudah mempraktikkan tentang bagaimana mencari sumber bacaan gitu ya. Dan yang eh, saya perkenalkan ke teman-teman adalah tentang sumber bacaan yang diambil dari artikel jurnal yang bereputasi atau terindeks Scopus gitu ya. Pada dasarnya sumber bacaan atau sumber acuan ya teori yang bisa kita gunakan pada penulisan penelitian itu sebenarnya macam-macam gitu ya teman-teman. Tapi memang hmm, percepatan penelitian atau temuan-temuan yang terkini itu lebih banyak eh, kita bisa temukan melalui artikel jurnal karena artikel jurnal itu sangat dinamis gitu ya pergerakannya cepat sekali gitu dibandingkan textbook. Bahkan kalau di textbook itu teman-teman sering akan melihat misalkan mencari sebuah definisi contohnya gitu ya, atau mencari tahu sebuah konsep tertentu. Maka antara textbook satu dengan yang lain kebanyakan isinya akan sama gitu ya. Karena sebenarnya sebuah textbook itu mungkin akan menyimpulkan atau merangkum atau mensarikan dari sumber yang sama. Mau penulisnya A, B, C, isinya sama gitu ya. Itu yang terjadi pada buku biasanya gitu. Sehingga kalau teman-teman sering mencari di Google, misalkan definisi apa, sebenarnya mau 10, 20 definisi, pada hakikatnya definisi itu tidak memberikan penjabaran yang berbeda gitu. Pada dasarnya misalkan eh, Ciptono menyebutkan pemasaran adalah apa-apa, terus siapa lagi menyebutkan sama saja gitu ya. Siapapun penulisnya dia akan mendefinisikan hal yang sama gitu ya. Itu yang terjadi pada textbook sehingga hmm, memang textbook hanya
biasanya dia menarik kesimpulan-kesimpulan dari sumber-sumber yang ada sebelumnya gitu. Karena di dalam suatu buku tidak dituntut untuk menuliskan sebuah kebaruan, dan itu tentunya berbeda dengan artikel jurnal. Gitu. Artikel jurnal diminta memberikan sintesis atas tulisan sebelumnya, kemudian mana-mana yang inline, mana-mana yang contrary gitu ya, ada argumentasi dan seterusnya, itu akan ada di artikel jurnal dan tidak akan ada di textbook gitu ya. Nah itu bedanya. Walaupun textbook, nah yang kalau misalkan bisa teman-teman jadikan acuan gitu ya untuk disitasi di skripsi gitu ya, atau di artikel penelitian, ini beda antara textbook dengan buku cetak biasa yang beredar gitu ya. Kalau textbook itu yang dimaksud adalah misalkan kalau kalian buku pemasaran itu misalkan ditulis oleh Kotler, misalkan seperti itu. Atau misalkan pemasaran jasa ditulis oleh Lovelock. Atau misalkan ada pemasaran dituliskan oleh Shim, misalnya gitu. Atau perilaku konsumen oleh Shim atau Fishbein atau macam-macam gitu ya. Nah, ketika itu ditulis oleh memang orang yang punya keilmuan di bidang itu, maka itulah yang disebut textbook gitu ya. Kotler itu dari tahun ke tahun yaitu bapak pemasaran gitu ya. Jadi kalau pakai bukunya Kotler, ya nggak apa-apa. Misalkan masih dijadikan sebuah acuan atau teman-teman citasi di dalam skripsi, itu masih boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan buku-buku cetak yang itu, ya pasti saya yakin gitu ya, dia juga menggunakan sumbernya misalkan dari Kotler juga gitu ya, kalau ngomongin tentang pemasaran gitu. Jadi bacanya ya Kotlernya gitu. Kemudian yang bisa dijadikan rujukan juga bisa secondary data gitu ya. Tapi yang secondary data atau data sekunder itu misalkan misalkan dari institusi yang official gitu ya, misalkan kayak BPS, misalkan kalau di sini dari Statista, dari kata data yang memang dia lembaga riset, lembaga survei yang reputable gitu ya, yang bereputasi, itu silahkan boleh diambil. Tapi seringkali misalkan ada data-data yang misalkan teman-teman temukan hanya misalkan kan sekarang suka ada ya kalau kita searching Google terus ada berita-berita yang yang muncul ditulis oleh siapa dan sumbernya tidak jelas, maka itu harus dihindari. Ya. Cari misalkan kalau koran digital, misal Kompas, Media Indonesia. Jadi memang koran digital yang reputable juga, sehingga mereka melalui proses uh, editorial yang baik gitu ya, di supervisi gitu tulisannya, sehingga data-data yang mereka terbitkan itu juga data-data yang terpercaya gitu ya, yang akurat gitu. Kemudian hati-hati juga teman-teman kalau biasanya ini data ini kan ada muncul di bab 1 ya teman-teman, di bagian latar belakang gitu. Ketika kita mengambil dari sumber data yang berbeda-beda, seringkali menyajikan data yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngomongin tentang misal pengguna internet gitu ya, bisnis digital kan biasanya gitu ya, suka hal-hal atau aktivitas yang terkait dengan digitalisasi gitu ya. Maka biasanya ada misalkan data dari pengguna internet, misalkan menggunakan ABJI gitu ya. Nah, kalau misalkan di awal kita menggunakan sumber datanya A gitu ya, maka diperhatikan lagi kalau misalkan nyari data turunannya, misalkan habis nyari jumlah pengguna internet, terus habis itu mau cari jumlah pengguna media sosial gitu ya. Kalau sumber datanya berbeda, biasanya nanti akhirnya datanya jadi nggak seragam gitu ya, datanya nggak seragam. Di paragraf yang mana bilangnya sekian, di paragraf berikutnya ada data yang tidak relevan gitu, karena teman-teman mengambil sumber data yang berbeda. Bisa jadi mereka menggunakan cara perhitungan yang berbeda, teknik perhitungan yang berbeda, dan sajian data yang berbeda. Karena memang kan kalau kayak data pengguna internet, data pengguna sosial media, itu kan data dinamis ya, data yang terus bertumbuh. Bisa jadi karena metodologi yang dipakai berbeda,
cara berhitung yang berbeda. Bisa jadi antar lembaga survei itu menerbitkan angka yang berbeda-beda, walaupun biasanya akan ada di kisaran yang sama, tapi detailnya biasanya suka berbeda. Nah, upayakan teman-teman menarik sumber data yang sama gitu supaya antara data yang disajikan di paragraf mana dan paragraf selanjutnya itu relevan. Kemudian sumber lainnya yang bisa dimasukkan di dalam sebuah penelitian, skripsi gitu ya, misalkan itu bisa hasil wawancara gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan observasi lapangan di awal sebelum memasuki penelitian gitu ya, sebelum memasuki tahapan inti penelitian, teman-teman sudah diperkenankan untuk melakukan observasi awal atau melakukan preliminary research atau pra-riset gitu bahasanya. Itu diperbolehkan. Untuk apa sebenarnya tujuannya? Pra-riset atau preliminary research atau observasi awal atau wawancara bisa dilakukan untuk menguatkan sebuah indikasi. Ketika teman-teman mengajukan sebuah judul, artinya sebenarnya teman-teman adalah judul itu diawali oleh satu indikasi tertentu. Jadi misalkan kalau teman-teman mengambil judul misalkan analisis efektivitas eh, apa ya short video podcast terhadap tingkat engagement video utuh gitu ya pada akun podcast bla 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 misalkan kayak gitu. Nah, eh, itu sebenarnya kan ketika teman-teman mengajukan sebuah judul, maka teman-teman punya indikasi gitu bahwa secara teoretik diambil dari sebuah jurnal, artikel jurnal tertentu, ada indikasi gitu bahwa munculnya short video podcast itu punya kemungkinan atau punya potensi meningkatkan engagement atau memberikan dorongan orang intensi untuk nonton video utuhnya gitu ya pada akun mana gitu misalkan. Nah kayak gitu. Itu kan ada dugaan. Nah, posisi dari interview para riset atau preliminary research itu adalah menguatkan dugaan tersebut gitu ya. Jadi kalau tadi disajikan ada menurut penelitian terdahulu ada siapa menyatakan bahwa short video itu apa ya kayak misal sama aja kan kayak trailer film misalkan kayak gitu itu kan mendorong orang pengen nonton filmnya gitu ya sama ini mendorong orang pengen nonton podcastnya misalnya kayak gitu penelitian terdahulu itu menyatakan hal itu. Nah teman-teman juga boleh melakukan preliminary research dengan mewawancara orang atau mengobservasi atau membuat mini kuesioner gitu di lingkungan penelitiannya gitu di objek penelitiannya misalkan nanya ke teman-teman misalkan 30 orang ditanya gitu ya benar nggak sih kalau suka nonton misalkan podcast tertentu itu gara-gara sering scroll di IG, nah kayak gitu. Nah, kalau mereka bilang iya, gitu ya, ada misalkan nanya 30 orang, misalkan pertanyaannya adalah hal apa yang memotivasi Anda menonton sebuah apa misalkan akun podcast misalkan kayak gitu ya ngasih pilihan gitu, ngasih opsi jawaban. Terus teman-teman memberikan opsinya memang karena subscribe misalkan ya. Kalau subscribe kan pasti di notif gitu ya, rutin menonton atau memang karena scrolling misalkan sosmed gitu ya, nonton short videonya atau misalkan karena dikasih tahu temen, misalkan gitu, social influence atau kayak gimana gitu ya. Nah, nanti dari situ akan kelihatan berapa persen motivasinya mendorong itu tuh dari mana. Nah, itu menguatkan dugaan yang teman-teman ajukan jadi topik penelitian. Nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam bab 1. Gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas mau diinterupsi silahkan ya, gitu ya. Misal supaya nggak kelupaan gitu ya. Oke. Berikutnya oke, ini textbook gitu ya. Kalian bisa dapetin dari mana aja ini ya. Kalau dulu saya pakai BOK.Asia, bidas.ok.asia, tapi ini sebenarnya sama kayak Sci-Hub gitu ya. Apa ya? Ini banyak ebook yang bisa saya dapetin gitu dari sini, tapi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu ya, sama seperti Sci-Hub gitu ya. Karena ini sebenarnya agak-agak dibilang legal-legal ilegal gitu ya.
Kemudian artikel, jurnal udah saya sampaikan di materi sebelumnya. Teman-teman bisa dapat dari Scholar, bisa dapat Google Image gitu ya. Waktu itu prakteknya itu ya, Scholar sama Google Image ya. Iya, Oke. Ibu. Oke, nah selanjutnya juga bisa dari papers SSRN, ini juga bisa, atau publish or perish, itu juga bisa. Cuman kadang-kadang kalau di publish or perish, itu ada yang, eh, misalkan sekali narik bisa 1.000 gitu ya, untuk satu topik tertentu, eh, banyak judul, tapi kadang-kadang ada juga yang bagus, ada juga yang kadang, eh, kalau saya bilang dalam tanda kutip artikel sampah itu juga banyak gitu ya. Tetap sih sebenarnya screeningnya sama aja kayak Scholar gitu ya. Tetap dilihat publishernya gitu ya. Kemudian full paper open access ini ya di sini saya nggak tulisin tapi sama aja kayak kalian bisa pilih di Google Scholar yang memang ada full PDF-nya atau kalau enggak ya pakai Sci-Hub gitu ya. Kemudian teman-teman harus ngecek jurnal ranknya gitu ya, reputasi jurnalnya melalui Simago. Ini adalah link yang harus teman-teman aktif gunakan ketika menyusun sebuah skripsi atau misalkan artikel jurnal. Ya, oke. Kemudian kalau judul sudah diajukan ke dosen sesuai topiknya tadi dan biasanya judul itu ada relevansinya dengan artikel yang teman-teman bawa gitu ya sebagai acuannya. Jadi ini urut-urutan. Saya seringkali setiap semester gitu ya ketemu sama mahasiswa bimbingan baru gitu. Mereka selalu nanya misal kenalan dulu sama saya gitu ya. Mereka selalu nanya gimana Bu prosedurnya bimbingan sama Ibu gitu ya. Jadi teman-teman ini terjadi umumnya gitu ya pada dosen baik di level S1, S2 maupun S3 sama gitu ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman mengajukan sebuah topik penelitian, saya bilangnya topik penelitian karena judul itu kadang nanti kita bisa susun bersama judul yang cakep apa gitu ya. Topiknya dulu aja ditentukan gitu ya. Nah, cara menentukan topik itu adalah teman-teman harus akses artikel jurnal bereputasi. Jadi yang 2 minggu lalu saya sampaikan ke teman-teman di kelas lantai 10 tuh ya, kalau nggak salah di 10-15 itu adalah teknik yang pertama kali harus teman-teman praktekkan ketika mau mengajukan topik penelitian ke DP1 gitu ya. Dapat artikelnya, cocok artikelnya, pahami isinya, kemudian ajukan gitu ya, ajukan topik penelitian tentang apa atau opsi-opsi judulnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah menyusun outline, teman-teman gitu. Kenapa harus menyusun outline? Outline itu memberikan bantuan kepada teman-teman dan juga kepada DP1-nya untuk memahami topik apa gitu ya yang sedang ingin diteliti oleh teman-teman gitu ya sebagai bimbingan tuh. Jadi dibaca dulu artikelnya gitu ya. Misalkan ketemu artikel kayak tadi ya, misalkan saya contohnya itu aja gitu ya topiknya. Misalkan analisis efektivitas short video podcast gitu ya terhadap tingkat engagement video utuh misalkan full videonya gitu misalkan. Nanti di latar belakangnya teman-teman bisa cerita di outline-nya. Misalkan nanti di bab 1 latar belakangnya teman-teman cerita tentang kenapa sih mau meneliti itu? Oh, karena di media sosial seringkali kita melihat banyak potongan video gitu ya, misalkan potongan video podcast, seliweran gitu ya. Tapi misalkan yang menjadi pertanyaan atau yang menimbulkan fenomena baru adalah di satu hal mungkin kita bisa melihat potongan video atau trailer film, misalkan seperti itu, bisa jadi memang mendorong orang ingin nonton video fullnya, gitu kan ya. Itu satu dugaan gitu ya. Tapi dugaan lainnya bisa jadi oversharing yang dilakukan entah itu dari akun itu sendiri atau akun yang lain, misal dalam tanda kutip bisa jadi itu kompetitor atau justru itu penggemar gitu ya. Ketika potongan itu terlalu banyak, maka bisa jadi orang jadi
makin males nonton video fullnya gitu ya, nonton full videonya karena oversharing yang dilakukan pada potongan videonya misalkan gitu. Nah, itu kan ada dua fenomena yang berbeda ya. Yang satu bisa mendorong engagement, yang satu bikin orang kepengen gitu ya, curiosity-nya terbangun gitu ya untuk ke full videonya, tapi di sisi lain kondisi oversharing itu misal tanda kutip itu dilakukan oleh kompetitor itu justru ngerusak supaya orang pada males nonton gitu ya. Entah itu dilakukan penggemar gitu ya atau misalkan itu dilakukan oleh kompetitor itu sangat bisa terjadi gitu ya. Karena seringkali kan kita ketika melihat potongan video yang oversharing, Anda jadi tidak terdorong untuk ke akun aslinya kan untuk nonton fullnya, misalkan full YouTube-nya. Ya orang udah dibagi, udah kebanyakan gitu ya oversharing kan, udah tahu, ibaratnya udah hampir fullnya gitu kan. Padahal kan harusnya video itu kan buat dapat clickbait-nya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu dua fenomena yang bisa dijadikan di latar belakang, sehingga itu mendorong teman-teman sebagai researcher atau sebagai peneliti ingin mengetahui sebenarnya seberapa efektif sih, efektif nggak sih gitu, kita promo pakai apa short video tuh efektif atau enggak, kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa dimasukin poin-poin latar belakang gitu ya. Terus ada data-data apa gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya apa, pertanyaannya, tujuan gitu ya. Terus teori yang mau dipakai apa. Terus metodenya kira-kira mau apa. Bikin aja satu halaman atau dua halaman. Satu halaman saya rasa cukup untuk menjelaskan bab satu, dua, tiga gitu ya. Ringkes-ringkes saja poin-poin detail. Kan yang selebihnya teman-teman bisa komunikasikan atau apa ya bicarakan secara sederhana, disampaikan aja gitu kan ke dosen pembimbingnya. Nah, menurut saya itu akan eh, mempercepat progres teman-teman untuk mengajukan topik penelitian gitu ya. Karena otomatis udah bawa artikel jurnalnya, udah tahu, terus udah tahu apa yang mau dilakuin dan kenapa interest untuk meneliti itu udah di kepalanya teman-teman gitu. Dan kebayang nanti ngelakuinnya kayak apa. Jadi DP1 yang diajak ngobrol itu udah tahu gitu. Dan itu pasti langsung ACC. Oke gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau ini contohnya adalah menulis sebuah artikel gitu ya di dalam slide ini. Maka setelah kita nemuin judulnya, ini kita agak beda sama skripsi ya. Jadi kalau skripsi pasti teman-teman nulis bab satu adalah diawali dengan latar belakang, gitu kan ya. Nah, seiring dengan ini kan nanti teman-teman juga luarannya diminta biasanya menulis artikel jurnal gitu ya. Ya, seiring dengan itu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman tuh yang menulisnya itu belakangan, nunggu selesai sampai semuanya eh, apa namanya skripsinya selesai baru bikin artikel gitu ya, baru bikin artikel jurnal. Dan itu seringkali karena udah eh, kadang nyelesain skripsinya itu mepet sama jadwal ujian, mepet sama pemberkasan segala macem, akhirnya artikel jurnalnya ngasal gitu ya, asal-asalan karena serba kepepet. Padahal ini juga menjadi salah satu syarat. Nah, kalau menurut saran saya dan saran yang biasa saya sampaikan ke bimbingan saya, dikerjakan secara paralel saja gitu ya. Jadi kalau lagi bikin latar belakang, ya di situ bikin latar belakang. Cuman kalau misalkan deskripsi bikin bab satu sekitar 10 sampai 11 halaman gitu ya, maksimum 12 halaman, kalau di artikel ya nggak kayak gitu ya. Abstraknya biasanya kan eh, 250 kata misalkan gitu ya, 250 kata sampai 300 kata. Kemudian paling latar belakangnya sekitar 500 sampai 600 kata kayak gitu. Jadi kan versi ringkesnya gitu ya. Jadi kalau udah jadi di bagian latar belakang skripsi, teman-teman bisa shorten itu gitu ya, diperingkas untuk dimasukin ke artikel. Jadi begitu skripsi selesai, sebenarnya artikelnya selesai, ya kan? Gitu. Tapi kalau enggak, tentunya sibuk nih, sibuk sama apa namanya bimbingan, nungguin jadwal bimbingan, nungguin respon dosennya, terus kepikiran sama apa namanya pemberkasan, jadwal deadline administrasinya kayak begitu itu kan. Ini biasanya nggak kepegang nih, gitu. Akhirnya, gitu. Maka saran saya kerjakan secara paralel, gitu ya.
Oke, kalau misalkan bikin artikel kan teman-teman sering diminta abstrak. Abstrak itu teman-teman nggak banyak gitu ya. Rata-rata jurnal itu minta maksimum tuh 300 kata gitu ya. Maksimum tuh 300 kata. 300 kata itu seperti sepertiga A4, teman-teman. Sepertiga A4 gitu ya. 300 kata itu. Jadi biasanya itu satu halaman A4 itu sekitar mungkin 700-800 kata gitu ya. Jadi kalau 1000 kata itu sekitar satu halaman setengah biasanya. Gitu. Jadi kalau 300 kata itu sepertiga halaman. Dan kalau artikel itu biasanya spasinya hanya satu, teman-teman, bukan dua. Gitu ya. Artikel itu spasi satu. Jadi itu hanya sepertiga halaman saja untuk abstrak. Nah, bikin abstrak tuh kayak apa? Abstrak itu sebenarnya yang pertama harus ada adalah kita neliti tentang apa. Makanya what, gitu ya. What-nya itu apa, gitu ya. Jadi biasanya what ini diisi sama tujuan penelitian. Ya, what itu adalah diisi dengan tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla, gitu ya. The research of this study has an objective apa gitu ya. Gitu ya, atau purposes on apa gitu misalkan gitu ya. Pokoknya tentang tujuan, apa yang mau dilakukan penelitian itu apa. Itu harus ada. Dan itu cukup satu kalimat aja gitu ya. Kemudian kenapa? Nah, itu kan ada di latar belakang ya. Mulai ada kenapanya itu urgensinya itu apa yang teman-teman tuliskan di latar belakang. Gitu ya. Mungkin bisa 1 sampai 2 kalimat saja gitu. Kemudian misalkan teorinya, sekilas tentang teorinya, misalkan 1 kalimat sampai 2 kalimat juga gitu. Gitu ya. Menggunakan teori apa sih? Latar belakang itu kemudian menggunakan teori apa ini sebenarnya. Kemudian nanti penelitiannya dilakukannya itu kapan, di mana, melibatkan siapa gitu ya. Gitu ya. Survei ini akan melibatkan siapa, gitu ya, di mana. Nah, terus habis itu bagaimana sih cara menelitinya? Ini bagaimana itu adalah metode, teman-teman. Metode yang digunakan apa? Nah, terus kalau udah adalah tentang hasilnya pasti, result-nya. Result banyak, tapi yang kalau teman-teman sajikan di abstrak itu adalah key finding-nya, gitu ya, hasil kuncinya. Di antara banyak result, result kuncinya apa? Key finding-nya itu apa? Kemudian contribution-nya dia apa? Atau implikasi praktisnya itu seperti apa? Gitu ya. Misalkan kontribusi dalam keilmuannya bagaimana, sama kontribusi secara praktik di dalam sebuah industri atau bisnis, hasil penelitian ini tuh berguna untuk apa? Udah, itu doang yang ada di abstrak. Cukup, itu saja yang ada di abstrak. Jadi hal-hal itu diwakili oleh 1 sampai 2 kalimat saja. Gitu ya. Nah, nanti biasanya di bawahnya abstrak itu ada keywords-nya gitu. Ada keywords biasanya bisa berisikan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian gitu ya, atau teorinya, atau misalkan objek penelitiannya. Nah, itu tuh bisa di apa namanya? Dituliskan sebagai keywords gitu. Nah, kemudian struktur dalam menulis gitu ya. Struktur dalam menulis ini sama antara artikel sama skripsi teman-teman sama gitu ya. Dia akan membentuk seperti corong seperti ini gitu teman-teman gitu ya. Jadi ada title, ada abstrak, kemudian itu nanti ada keyword gitu ya. Keyword itu biasanya batasannya itu maksimum 5 biasanya gitu ya di setiap jurnal itu rata-rata 5. Nah, kemudian di corong paling atas nih bagian introduction ini biasanya kan introduction sama literatur review itu jadi satu gitu ya. Nah, introduction itu ada corong paling luas gitu ya. Kelihatan ya di teman-teman ini opening. Nah, opening ini biasanya introduction itu ada di sini gitu ya. Nah, di sini ini berisikan tentang big question atau tentang urgensinya, how important this research gitu ya. Jadi tentang urgensi, tentang seberapa penting riset ini dilakukan. Ya kayak tadi gitu ya, fenomena-fenomena yang terjadi, yang tadi saya ngomong tentang short video misalkan gitu ya. Ini ambil contoh itu aja gitu ya. Nah, itu dikemukakan di dalam opening atau di dalam introduction atau bagian pendahuluan
gitu ya. Nah, kemudian kan nanti teman-teman akan ada kayak pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, begitulah ya. Itu akan ada di bagian opening itu, bagian introduction atau di bagian bab 1. Nah, kemudian akan mengerucut pada literatur review atau tinjauan pustaka, gitu ya. Nah, sebenarnya di keseluruhan tulisan itu teman-teman, bab 1 itu adalah miliknya penulis, pure milik penulis dan buah pikiran penulis atau peneliti, gitu ya. Jadi menurut saya eh, justru menulis bab 1 itu hal yang paling sulit, gitu. Menulis bab 1 itu adalah hal yang paling sulit karena teman-teman harus mendapatkan satu logika berpikir yang meyakinkan orang lain bahwa topik penelitian yang ingin kalian angkat itu adalah penting untuk dirisetkan, gitu ya. Sorry ya, saya sambil minum. Nah, eh, jadi pure buah pikirannya penulis atau peneliti itu ada di bab 1, gitu ya. Karena ketika teman-teman masuk di bab 2, di bab tinjauan pustaka, pada dasarnya teman-teman akan banyak melakukan kutipan terhadap tulisan-tulisan atau penelitian terdahulu. Ya kan ya? Previous research itu akan ada di bab 2. Sehingga kita tidak punya banyak celah untuk bisa menuangkan buah pikiran kita pada tinjauan pustaka. Gitu ya. Karena kan cuma menuliskan buah pikiran orang lain kan ya, teori-teori yang sudah disampaikan oleh orang lain, dan part kita hanya melakukan sintesis gitu ya, kayak menyimpulkan apa yang sudah kita kemukakan dari hasil kita mensitasi tulisan orang gitu ya, mensitasi definisi orang, uh, konseptualisasi yang orang sampaikan gitu ya, kemudian kita resume gitu ya, kita summarize, kemudian kita sintesis atau bagaimana gitu ya, dan kita membandingkan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain gitu ya, mana yang nanti akan kita acu gitu, mengapa kita mengacu tulisan si A bukan si B gitu ya, dari banyaknya konsep kenapa yang kita pilih tulisan si B dan seterusnya, itu yang ada di tinjauan pustaka. Tidak banyak yang penulis atau peneliti lakukan pada bab 2 kecuali hanya melakukan citasi yang tepat, gitu ya, prosedur citasi yang tepat. Tapi di bab 1 bagian pendahuluan itu adalah pure buah pikiran kita, gitu ya, memandang sebuah fenomena, mengangkat atau memberikan argumentasi kenapa ini penting, gitu ya, kenapa ini menjadi topik yang menarik. Nah, itu ada di bab 1. Nah, kemudian seringkali bagian bab 3, bagian metode, itu justru menjadi momok buat anak-anak skripsian, gitu ya. Karena saya nggak paham, Bu, metodenya. Saya tuh masih nggak ngerti, Bu, metode itu apa, gitu ya. Padahal metode itu sebenarnya persentasenya paling kecil di antara banyak bab lainnya, gitu ya. Metode itu adalah persentasenya paling kecil di banyak yang lainnya. Tapi metode itu menjadi sebuah jembatan, gitu ya. Ketika penelitian itu masih di angan-angan, gitu ya, kemudian masih dirancang-rancang, maka metode itu adalah sebuah jembatan, gitu ya. Kira-kira caranya seperti apa ya nanti penelitian ini akan dilaksanakan? Itu adalah gambaran dari metode, teman-teman, gitu ya. Itu adalah gambaran dari metode. Dari topik penelitian yang menarik yang saya kemukakan urgensinya di bab 1, kemudian dari saya memandang beberapa teori yang saya acu di dalam penelitian saya gitu ya, di bab 2, kemudian saya akan menuangkan caranya akan bagaimana nanti penelitian ini dilaksanakan dan itu akan tertuang di bagian metode. Oke. Dan beruntungnya adalah untuk anak S1 teman-teman tidak perlu memikirkan metode sendirian gitu ya. Saran saya dengan teman-teman mencari artikel jurnal bereputasi yang terindeks Scopus gitu ya. Tugas teman-teman S1 hanyalah melakukan replika dan sedikit memberikan modifikasi sebagai novelty gitu ya.
sebagai karya akhir di skripsinya gitu. Maka ketika teman-teman menemukan jurnal yang bagus, artikel jurnal yang bagus, yang bereputasi, yang terindeks Scopus, silakan metodenya direplika saja. Oke, silakan metodenya direplika saja. Gitu. Kalau ini anak anak bisnis digital, ya kemungkinan besar teman-teman akan melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ya, akan melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif itu ya ketika kita menggunakan software tertentu, kemudian ada hasil berupa angka gitu ya. Hasil analisis itu kemudian dikuantifikasi gitu ya sehingga muncul angka-angka dan teman-teman akan melakukan interpretasi terhadap angka-angka yang disajikan oleh luaran software gitu ya. Softwarenya boleh Amos, boleh PLS, boleh Listrel, kayak gitu ya. Gitu kan. Yang kalau teman-teman misalkan menyusun sebuah kuesioner gitu kan, itu angka ya. Orang milih misalkan suka nggak suka, ada apa derajat sukanya gitu kan pakai angka, dikuantifikasi semuanya itu kan nggak pakai bahasa gitu ya, tapi pakai angka. Nah, kemudian angka itu di-analyze, di-running by program atau by software. Kemudian yang paling penting adalah kalian mempelajari cara membaca angka tersebut, kemudian dijabarkan di dalam sebuah makna tertentu atau interpretasi tertentu, itu kan. Nah, hal itu yang nanti akan dikeluarkan dalam bentuk result atau hasil penelitian. Jadi metode dan hasil penelitian itu persentasenya kecil. Tapi seringkali teman-teman hanya menjabarkan angka itu di dalam result gitu. Di dalam sebuah hasil. Cuman memaknai angkanya dan sekedar mencantumkan interpretasi. Yang sering dilupakan oleh teman-teman mahasiswa adalah terkait dengan discussion atau dalam bahasa Indonesianya pembahasan. Nah, sebenarnya pembahasan ini besarannya sama kayak bab 1 dan bab 2 gitu. Kadang-kadang interpretasi hasilnya berlembar-lembar, pembahasan teman-teman cuma 1 halaman, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi saya melihat kok kurus banget ini discussion-nya gitu. Padahal di sini persentasenya harus lebih besar sehingga di sinilah menguji teman-teman kemampuannya untuk menganalisis gitu. Dari angka tadi tidak cuma sekedar dimaknai dalam bentuk interpretasi gitu. Cuman misalkan ini karena probabilitasnya di bawah 0,05 maka signifikan variabel X berpengaruh terhadap Y. Terus nanti ditanya, signifikan itu apa? Iya, probabilitasnya di bawah 0,05. Oke, gitu ya. Tapi apa makna dari itu gitu? Apa maksudnya gitu ya? Kan itu cuma bunyi statistik ya. Bunyi statistiknya memang begitu signifikan, itu hanya hasil. Yang sering teman-teman anggap bahwa itu finding, ya just finding gitu ya, tapi bukan itu makna dari sebuah penelitian gitu. Bukan tentang diterima dan ditolak, signifikan dan tidak signifikan. Poinnya bukan itu, gitu ya. Tapi lebih kepada kenapa dia signifikan dan kenapa dia tidak signifikan. Nah, seringkali teman-teman karena bab 1, 2, 3 sudah dilalui dengan ujian sempro, seminar proposal, maka ketika sudah selesai melakukan seminar proposal, teman-teman melakukan penelitian, menyusun bab 4 dan bab 5, lalu melupakan bab 1, 2, dan 3. Oke, sebentar. Oke. Nah, seringkali teman-teman ketika sudah selesai sempro, kemudian melakukan penelitian, menyajikannya pada bab 4 dan 5, seringkali melupakan bab 1, 2, dan 3, seolah-olah tidak ada kaitannya lagi. Ya. Padahal yang harus dituliskan pada bab 4 dan 5, gitu ya, pada hasil dan pembahasan, gitu ya, result and discussion, gitu. Bab 5 itu kan kesimpulan dan saran ya.
Nah, itu harusnya bertolak kembali kepada bab 1 dan 2-nya. Harus bertolak pada bab 1 dan 2-nya. Cara menjelaskan pada discussion, itu kembali lagi, kenapa sih tadi muncul pertanyaan penelitian nomor 1? Kenapa sih muncul pernyataan penelitian nomor 2? Kenapa muncul pernyataan penelitian nomor 3? Yang itu kan inline sama tujuan ya, inline sama tujuan penelitian. Maka ketika menjabarkan discussion-nya, menjabarkan tentang pembahasannya, teman harus melihat gitu ya, angka ini menjawab tujuan penelitian yang pertama tentang ini dan ini. Terus kenapa gitu ya? Yang di bab 1, teman-teman misalkan muncul pertanyaan penelitian nomor 1, di bab 1-nya latar belakangnya ngejelasin fenomena tertentu. Nah, kaitkan gitu apa yang dijelaskan pada bab 1, kaitkan dengan bab 4. Apakah eh, apa ya, curiosity yang dirasakan oleh peneliti dan itu diejawantahkan atau apa ya, dikeluarkan, dituliskan di dalam bab 1, itu apakah seiring atau sejalan atau inline dengan temuan teman-teman di bab 4 gitu ya. Itu jadi itu harus apa? Relevan gitu. Kadang-kadang ya terus di bab 4 itu sudah melupakan bab 1 gitu. Karena bab satunya cuma nyomot-nyomot data, tapi ya sekedar nyomot data gitu ya. Nah, pas ngebahas bab 4-nya udah lupa gitu ya. Awalnya dulu apa sih sebenarnya yang mencetus penelitian ini gitu kan ya. Dibalikin lagi gitu. Apakah penelitian ini menjawab curiosity kita yang kita sampaikan di bab 1 atau tidak gitu. Gitu ya. Jadi kan curiosity dari researcher yang muncul di bab 1 di bagian latar belakang itu apakah kita setelah melakukan penelitian menjawab keresahan kita, gitu ya, menjawab rasa ingin tahu kita, gitu ya, itu yang dijelaskan di bagian discussion atau di bagian pembahasan. Sehingga nanti pembahasannya akan menjadi kaya sekali dibanding teman-teman hanya menyampaikan bahwa ini diterima, ini ditolak, angka, dan that's it. Gitu. Itu ya jadi penelitiannya garing. Gitu. Udah seru di awal, terus anti klimaks gitu di akhirnya gitu ya. Nah, itu kaitkan lagi. Oh, ternyata ini menjawab keresahan atau rasa ingin tahu yang disajikan di bab 1. Jadi bilang gitu, pada awalnya misalkan peneliti mengangkat topik ini karena ditemukannya sebuah fenomena begini-begini. Dan berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada kesamaan fenomena yang terjadi sesuai dengan dugaan awal pada penelitian, gitu, atau hal-hal yang ditemukan pada observasi awal penelitian. Bahasanya kan seperti itu, gitu ya. Gitu. Jadi apakah fenomenanya sama seperti dugaan atau menemukan justru fenomena yang berbeda gitu ya. Jadi ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa misalkan hipotesisnya ditolak, itu tidak perlu takut gitu ya. Maka itu bisa jadi penolakan sebuah hipotesis itu bisa jadi adalah sebuah fenomena baru dan di situ letak novelty-nya gitu ya. Itu letak novelty-nya, itu letak kebaruannya. Ketika orang-orang beranggapan bahwa X berpengaruh terhadap Y, ternyata pada kondisi tertentu gitu ya, tidak selamanya X itu berpengaruh kepada Y. Itu adalah novelty gitu ya. Kalau misalkan teori yang sebelumnya mengatakan bahwa uh, short video promotion itu berpengaruh kepada engagement full video gitu ya, itu teorinya begitu, maka ternyata pada fenomenanya, pada kenyataannya, ketika di sosial media terjadi oversharing, tidak selamanya bahwa short video promotion itu menjadi efektif untuk mendorong level of engagement, gitu ya, to watch misalkan full video, misalkan kayak gitu. Itu kan sebuah fenomena yang berbeda kan, dan itu temuannya, itu kebaruannya, gitu. Justru itu letak kebaruannya gitu. Jadi ketika itu misalkan hipotesisnya ditolak, ya jangan takut, nggak apa-apa, dicari tahu kenapa ditolak. Kadang-kadang teman-teman cuma fokus ketika ditolak mencari rujukan, ada nggak ya penelitian yang sama-sama ditolak juga, gitu ya. Tapi tidak berfokus pada kenapa sih ini, apa fenomenanya, apa gue salah, cara narik kuesionernya, apakah gue salah nemuin respondennya gitu ya, atau memang fenomenanya bergeser gitu. Ada hal baru. Ini kan lebih menarik gitu kalau teman-teman dari bisnis digital tentunya melihat fenomena ini
menarik gitu kan. Pasti, oh iya ya, berarti nggak semua strategi secara digital, orang mau promotion, digital promotion itu selalu sama teorinya, karena ada hal-hal di sebuah digital environment yang kita nggak bisa kontrol gitu ya, kita nggak bisa kendalikan. Kayak tadi misalkan ada kompetitor, ada entah itu misalkan apa penyukanya gitu ya kan. Kayak tadi misalkan ada akun sebuah podcast gitu ya, entah itu penggemarnya, entah itu kompetitornya, bisa jadi ngerusak strategi yang udah dilakukan gitu ya. Karena dia udah nonton, kemudian dia bikin gitu short video, entah itu alasan karena penggemar atau entah alasan kompetitor, biasanya dia jadi oversharing gitu kan. Sama seperti film kayak gitu ya. Kalau terjadi oversharing, orang nggak mau pergi ke bioskopnya gitu karena udah enough, udah full gitu ya sama si sharing-sharing tadi gitu kan. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh kompetitor dan semacam tadi entah penggemar atau kompetitor pada digital environment itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Di luar dari kontrol si strategi marketing dari si sebuah event itu gitu. Nah, kadang-kadang teori tidak menjabarkan sesuatu yang di luar kontrolnya gitu. Tapi itu kejadian di market kan kayak gitu gitu. Nah, itu adalah fenomena menarik yang harusnya dituangkan di dalam discussion, sehingga hasil discussion itu akan menjadi rujukan, akan menjadi rekomendasi bagi penelitian berikutnya untuk mencantumkan variabel lain yang mengukur fenomena tadi. Gitu. Jadi penelitian berikutnya itu akan ngelanjutin penelitian kamu ketika kamu belum memasukkan variabel lain yang bisa mengukur fenomena tadi, maka penelitian berikutnya adik kelasmu gitu, adik tingkatnya itu akan bisa meneliti yang serupa seperti kamu dengan menambahkan satu variabel lain yang kira-kira mampu mengakomodir fenomena yang terjadi saat ini di digital environment misalkan gitu. Nah, itu yang harus ada di discussion, sehingga skripsinya menjadi skripsi yang hidup, menarik, enak dibaca. Tidak sekedar menuangkan angka-angka dan mengartikan sebuah angka yang kalau orang awam membaca itu, ya who cares about statistik gitu kan. Orang, ya angka itu apa gitu maksudnya. Tapi kan kalau Anda bercerita tentang fenomena itu, saya rasa bukan cuman apa mahasiswa yang mau skripsi gitu, itu kalau di artikel jurnal kan dibaca orang ini ya apa seluruh dunia ini siapa aja bisa akses gitu ya. Orang yang nggak perlu ngerti statistik pun akan seneng ngebacanya gitu. Nggak harus orang yang mahir statistik ya apalah angka-angka itu kan angka yang keluar dari software ya. Tapi maknanya itu apa? Ceritanya apa di balik angka-angka itu? Itu yang paling penting sehingga persentasenya sebenarnya cukup besar gitu ya. Ada brief recap. Brief recap itu kan apa dari result itu yang didapetin apa gitu. Itu persentasenya cukup besar gitu ya. Brief recap, conclusion, limitation, and caveat atau caveatnya gitu. Jadi setiap penelitian itu punya limitation, punya keterbatasan. Kayak yang misalkan saya contohkan tadi itu kan punya keterbatasan. Saya hanya melihat tentang strategi apa efektivitas strategi short video promotion gitu ya. Saya kan tidak melihat hal-hal lain gitu ya. Itu ada limitationnya gitu ya. Sehingga ternyata muncul sebuah fenomena baru yang butuh alat ukur baru gitu ya untuk bisa apa mengakomodir fenomena yang terjadi dan itu akhirnya jadi sebuah apa arahan direction future direction biasanya gitu ya kalau di artikel disebutnya future direction untuk next research gitu kayak gitu ya. Nah, kemudian baru ini supplementary materials itu seperti lampiran-lampiran kayak gitu. Jadi ini adalah body of research itu seperti ini, teman-teman. Oke, okay. Ya. Ya, jadi itu tips ini bisa digunakan untuk menulis artikel bisa, menulis untuk apa skripsi pun bisa gitu ya. Kemudian ini di bab 1 gitu ya, fokus kepada bab 1. Bab 1 itu teman-teman seperti segitiga terbalik atau seperti corong ini gitu ya. Ini kalau tadi secara keseluruhan body of research gitu ya dari bab 1 sampai bab 5.
Kalau di sini khusus yang bab 1 gitu ya. Ini ada funnel-nya atau ada corongnya gitu. Di bagian awal itu adalah topik besarnya. Maka ketika menuliskan sebuah bagian latar belakang, karena seperti corong terbalik, maka diawali oleh hal-hal yang bersifat umum, gitu ya, menjelaskan industrinya secara umum, sampai ke hal-hal yang khusus merujuk atau mengerucut pada topik penelitian teman-teman, gitu. Gitu ya. Jadi kalau tadi topiknya misalkan tentang apa podcast gitu ya, jadi di general areanya tentu bisa bercerita tentang apa sih itu podcast gitu, kenapa sih orang pingin podcast, podcast itu misalkan awalnya dulu cuman audio bentuknya gitu ya, dan kemudian kemajuan teknologi menawarkan podcast dalam bentuk audio visual, misalkan kayak gitu. Dan kemudian ini apa banyak dipromosikan melalui sosial media, dan anak-anak zaman sekarang ketika dulu mencari hiburannya orang zaman dulu itu adalah di televisi gitu ya, kemudian ada radio sebagai media-media hiburan, dan ternyata podcast itu ada tadinya digitalisasi radio gitu kan ya gitu. Kemudian berkembang teknologi audiovisual karena di media sosial itu lebih banyak channelnya gitu ya, memberikan kebebasan dan fleksibilitas orang untuk nonton sesuai dengan gaya hidup fleksibelnya anak muda zaman sekarang, sehingga prinsip bisa nonton kapan aja, di mana aja gitu ya, mau berapa lama, dan pada device yang personal seperti handphone ataupun tablet gitu, itu digemari oleh anak-anak sekarang. Itu kan ceritanya di bagian pertama ya, kayak gitu. Kan muncul lifestyle seperti itu gitu. Misalkan ini ngomongin tentang podcast, saya supaya inline tadi nyontohin podcast, jadi saya nontonin podcast-podcast biar inline di logikanya teman-teman. Nah itu diceritain seperti itu sampai mengerucut pada bagaimana podcast itu kemudian karena banyaknya channel yang ada, kalau di TV cuman channelnya beberapa, tentunya ketika ngomong di media sosial channelnya semakin banyak banget gitu ya, sehingga mereka di dalam lingkungan yang kompetitif mereka harus melakukan promosi gitu ya. Channelnya banyak tapi yang digemari kan biasanya nggak banyak gitu ya, yang menjadi topnya itu top tier-nya itu kan nggak banyak. Dan mereka akan eh, apa sangat melakukan strategi promosi gitu ya untuk menjadi top tier-nya. Nah, salah satu misalkan strategi yang bisa dilakukan adalah tadi misalkan short video promotion, misalkan salah satunya seperti itu. Nah, itu akan mengerucut ke situ, terus teorinya apa gitu ya. Kemudian eh, itulah yang nanti akan ada di bagian latar belakang gitu. Jadi mengerucut seperti itu. Jadi seperti segitiga terbalik gitu ya. Nah, ini tentang research problem gitu ya, atau biasanya rumusan masalah gitu ya, research problem atau rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu bisa menceritakan atau apa ya, hasil sebuah observasi yang teman-teman lakukan gitu ya tentang tren yang ada saat ini atau fenomena apa yang terjadi, apa sih yang menarik gitu ya. Kemudian menjadi keresahan dan rasa ingin tahu besar gitu ya dari peneliti itu masukin di rumusan masalah gitu ya. Nah, bisa didasari oleh penelitian pendahuluan tadi seperti yang saya sampaikan dari pra-riset atau preliminary research gitu ya. Kemudian catatannya di sini ada masalah yang diangkat harus relevan dan memiliki urgensi yang kuat untuk diteliti, karena ini awalnya pembimbing yang nanya, kenapa kamu meneliti itu? Itu pasti pertanyaan pertama yang akan dilontarkan oleh pembimbing, kenapa sih meneliti ini? Nah, sama halnya ketika ujian, maka penguji teman-teman akan nanya itu juga. Gitu ya. Kenapa sih neliti ini? Maka latar belakangnya harus dibuat dengan argumentasi yang kuat tadi. Gitu ya. Ketika argumentasinya utuh, didukung oleh landasan teori yang baik, didasari oleh hasil renungan, observasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh peneliti di awal sebagai dasar apa untuk membangun rasa ingin tahu gitu ya, itu
sangat menguatkan di bagian ini, gitu ya. Jadi ada data, ada penelitian terdahulu, ada teori, gitu. Itu saling sinergi menguatkan argumentasi yang Anda ingin sampaikan di dalam research problem bahwa ini penting dilakukan risetnya. Kemudian yang berikutnya jadi catatan adalah terdapat kesenjangan atau gap antara apa yang seharusnya dan realita yang terjadi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan gitu ya. Lumrahnya begini nih, idealnya begini, tapi kenyataannya teori itu selalu bicara hal-hal yang ideal, teman-teman. Namanya juga teori, gitu ya. Teori selalu bicara hal-hal yang ideal. Tapi kan teman-teman ada di dunia nyata, gitu, yang kadang-kadang tidak seperti yang ada di teori. Nah, itulah yang akan disampaikan oleh teman-teman. Itulah yang disebut gap atau kesenjangan. Itu yang disebut gap atau kesenjangan, gitu ya. Ketika teori menceritakan A harusnya berpengaruh pada B, tapi kenyataannya di lapangan ada faktor lain yang menyebabkan A tidak selalu berpengaruh kepada B, atau A tidak serta-merta langsung berpengaruh kepada B, tapi kemungkinan ada C itu yang membuat pengaruh A kepada B menjadi lebih kuat dengan perannya si B, misalkan seperti itu. Itu adalah sebuah gap yang akhirnya Anda tertarik meneliti seberapa besar peran B dalam mempengaruhi atau dalam perannya untuk menguatkan pengaruh A kepada B, misalkan kepada C, misalkan kayak gitu. Nah, itu yang rumusan masalah yang bisa dikemukakan di dalam bagian ini. Oke, berikutnya ini literatur review gitu ya, grand theories bisa didapat dari textbook, main teoris bisa didapatkan dari artikel jurnal gitu ya, jurnal macam-macam, bisa applied jurnal, bisa systematic literatur review, bisa meta analisis dan lain-lain gitu ya. Oke, main frameworks-nya itu yang kayak kemarin pakai Google Image itu bisa dapat main framework-nya ya. Oke, ini tujuan dan manfaat literatur review. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman gitu ya, yang 2 minggu lalu sudah dipresentasikan, sudah dapat feedback dari saya, gitu ya. Gunanya mempelajari itu adalah untuk memperkuat grand teori dalam textbook dengan menambahkan kajian penelitian lainnya yang relevan, lalu mengkaitkannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi teman-teman akan lebih mendalam mengetahui tentang teori-teori yang relevan atau yang ada kaitannya dengan topik penelitian yang teman-teman pilih, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengetahui tentang perkembangan bidang penelitian, gitu ya. Bagaimana penelitian yang dilakukan mampu menawarkan kebaruan atau mengisi gap atau state of the art. Gitu. Jadi dengan melihat beberapa penelitian terdahulu, akhirnya kita tahu gitu ya, udah sampai mana sih perkembangan bidang penelitian. Karena itu teman-teman diminta untuk banyak-banyak membaca artikel jurnal, gitu. Karena perkembangannya sangat dinamis, gitu ya, sehingga apa yang menjadi tren banyak diteliti orang, artinya itulah fenomena yang sedang terjadi belakangan ini, gitu. Jadi tahu perkembangannya, gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman diminta mencari referensi jurnal 5 tahun terakhir dan ternyata topik yang teman-teman ingin riset itu ternyata tidak ditemukan dalam artikel jurnal 5 tahun terakhir, artinya sebenarnya topik yang teman-teman bawa udah cukup basi, gitu ya, udah cukup obsolete gitu, sehingga tidak lagi menjadi hal-hal yang menarik untuk diteliti, gitu. Jadi kalau teman-teman nyari artikel 5 tahun terakhir di topik yang teman-teman pilih dan ternyata nggak nemuin jurnalnya, jadi coba berganti topiknya, gitu. Cari topik-topik yang terkini, yang masih hangat dibicarakan, sehingga itu dianggap penelitiannya, hasil penelitiannya masih ditunggu-tunggu orang. Tapi kalau misalkan judul atau topiknya udah terlalu jadul gitu ya, udah terlalu dulu gitu ya, maka teman-teman akan susah nyari nyari rekomendasi artikel jurnal Scopus di 5 tahun terakhir gitu karena topiknya udah agak basi gitu ya. Oke, kemudian acuan dalam menentukan landasan teori, kerangka berpikir dan model penelitian itu udah pasti ya.
Oke, kemudian research method gitu ya, ditentukan berdasarkan kesesuaian untuk menjawab research question atau hipotesis gitu ya. Jadi ini sebenarnya sepaket. Kalau teman-teman udah dapat artikel jurnal yang bereputasi dan udah cocok gitu ya, maka gunakan ya serentengan itu pakai aja gitu ya. Ya apa tinjauan pustakanya dipakai gitu ya. Teori-teorinya kita dipakai di bab 2. Kemudian metodenya ya dipakai aja gitu ya. Karena pada dasarnya karena ada kesamaan case gitu ya, kesamaan kasus yang teman-teman teliti dengan artikel itu teliti gitu ya. Misalkan kalau yang artikelnya mungkin penelitiannya di Cina atau artikelnya penelitiannya di Eropa, di Amerika gitu ya. Cuman ini ganti aja penelitiannya di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Tapi sebenarnya sama-sama meneliti misalkan tentang marketplace, misalkan kayak gitu. Itu kan hal yang sama ya, dan teman-teman melakukan replika gitu. Maka sudah pasti bahwa metode yang akan kalian gunakan itu pasti akan cocok, akan sesuai sama tujuan penelitian. Gitu ya. Jadi metode itu tidak bisa ikut-ikutan sama metodenya orang gitu. Karena metode ini kan ada cara gitu ya, cara untuk melakukan penelitian gitu. Cara untuk menemukan tujuan penelitian. Tadi kan teman-teman di pertanyaan penelitian sama tujuan penelitian kan nentuin gitu ya. Tujuan penelitian satu, untuk menganalisis pengaruh ini terhadap ini, untuk menganalisis pengaruh ini terhadap ini, gitu-gitu kan tujuan penelitiannya. Nah, metode itu adalah gimana nyari tahu pengaruh ini terhadap ini, pakai cara apa, nah itulah metode. Gitu ya. Jadi harus sesuai ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh terlalu berlebihan. Sesuai saja menggunakan alat yang sesuai. Gitu ya. Jadi kalau mau motong, misalkan contohnya mau motong bawang, ya pakai pisau buat potong bawang. Jangan pakai golok, misalkan kayak gitu. Itu kan berlebihan. Contohnya sama, metode itu juga sama. Metodologi itu sama seperti itu. Gitu ya. Kemudian menentukan waktu dan lokasi pengambilan sampel, menentukan teknik pengambilan sampel yang digunakan, gitu ya, menentukan jumlah sampel dan populasi, merancang instrumen dan menentukan pengukuran instrumen. Oke. Kemudian berikutnya adalah udah kesimpulan gitu ya. Jadi utamanya adalah ketika teman-teman menyusun sebuah penelitian, maka harus ada potensial research outcome, ada luaran dari penelitian yang potensial dibaca orang gitu ya. Tadi ada rekomendasinya. Kemudian ada discussion among the results and another relevant research in the same fields gitu ya. Jadi di dalam discussion tadi teman-teman harus melihat relevansinya antara hasil penelitian yang teman-teman sudah dapatkan dengan penelitian terdahulu yang tadinya dikemukakan di bab 2 gitu ya, atau fenomena yang diungkapkan di bab 1 dan bagaimana keterkaitannya. Jangan lupakan bab 1 dan bab 2 gitu ya ketika ngomongin discussion. Kemudian diungkapkan limitation-nya gitu ya. Apa sih kekurangan dalam penelitian ini gitu ya, diungkapkan kayak tadi misalkan hanya pada ruang lingkup pengaruh misalkan short video promotion gitu ya kepada tingkat engagement gitu misalkan, tidak memperhatikan faktor-faktor lainnya yang ternyata pada kenyataannya itu juga turut berkontribusi tapi belum menjadi cakupan pada penelitian ini dan bisa menjadi ruang baru gitu ya bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif misalkan seperti itu ya, karena itu menjadi saran apa future direction ya. Oke, kurang lebih itu yang materi yang saya sampaikan pada hari ini gitu ya. Seperti janji saya, maka kembali ini saya tugaskan perorangan gitu ya. Jadi nanti materi ini saya share gitu ya ke PJ, ke Maulana. Nanti teman-teman saya tugaskan kembali untuk mencari artikel jurnal yang sesuai dengan passion, kesukaan teman-teman gitu ya. Yang sesuai dengan passion. Saya selalu menyarankan teman-teman mahasiswa untuk meneliti yang sesuai dengan passionnya. Gitu supaya hmm, seru gitu pas ngerjainnya gitu ya. Dan setidaknya karena sesuai sama passionnya gitu ya,
sedikit banyaknya industrinya sudah dikenali, bisnisnya sudah dikenali gitu ya, ruang lingkupnya udah tahu gitu, cara kerjanya tahu. Dibanding hal yang antah berantah nggak tahu gitu ya, baru cuma denger-denger aja, misalkan gitu kan mau tune innya susah gitu ya, mau nyusun satu kalimat pun susah. Tapi kalau hal itu sudah dipahami, sudah biasa, sudah sering ditemui, itu kan jadi lebih enak gitu ya. Pertama adalah temukan dulu artikelnya, ajukan judul seperti eh, seperti normalnya orang mau ajuin skripsi gitu ya. Nah, gitu minggu depan dibawa terus sama buat outline-nya tadi. 1 sampai 2 halaman saja buat outline-nya kalian mau neliti apa. Oke? Mulai dari outline latar belakang, tujuan gitu ya. Kemudian teorinya pakai apa, metodenya apa. Tapi kan kuncinya berarti nemuin artikel dulu. Oke, kali ini tugasnya individu ya. Oke ya, tugasnya individu. Nah, minggu depan masih sampai outline, gitu ya. Nanti eh, teman-teman silakan ajukan ke saya satu-satu, gitu ya. Kayak presentasi satu-satu, nggak lama, paling satu orang saya cuma perlu 5 menit, gitu. Jadi kalau hari ini saya ngomong, minggu depan saya berarti akan ngajakin ngomong 30 orang yang ada di kelas ini, gitu ya. Jadi masing-masing 5 menit ceritain artikel saya tentang ini, judulnya tentang ini, saya mau meneliti karena apa. Keresahan apa sih yang atau rasa ingin tahu apa sih yang mendasari teman-teman pengen milih topik ini. Gitu. Oke, itu PR-nya minggu depan presentasi. Nanti kalau udah misalkan dapat komentar dari saya, oke lanjut atau cari lagi, ya ya sama seperti kayak bimbingan skripsi gitu ya. Oke, nanti yang lanjut berarti sudah bisa mulai misalkan bab 1 gitu ya. Tapi saya tidak akan menuntut teman-teman untuk jadi seperti proposal karena itu akan takes time gitu ya. Kan kalau proposal skripsi kan panjang ya, halamannya banyak gitu ya. Kita buatnya yang mini aja ya, gitu. Kita buatnya mini-mini aja supaya eh, ya nanti realnya teman-teman kan bikinnya di skripsi ya. Ini jadi ini mini skripsi aja gitu ya. Gitu. Oke, gitu ya. Silakan. Ini Maulana raise hand. Silakan. Jadi untuk nyari artikelnya nggak harus berkaitan sama bisnis digital kan ya Bu ya? Jadi sesuai passion aja. Enggak dong, bisnis tapi Oh bisnis harus digital bisnis digital dong. juga tetap. Iya. Oke. Mm-mm. Bisnis digital tetap masa tiba-tiba kamu nanti mau tentang masak kan enggak kan? Masa tiba-tiba tentang teknik mesin kan nggak mungkin juga kan? Atau tentang bangunan gitu nggak mungkin. Itu tentang bisnis digital aja. Tapi bisnis digital kan luas banget gitu loh. Oke, Mau baik diambil Ibu. apanya gitu. Apa ada yang suka fintech gitu, atau ada yang suka marketplace, atau ada yang apa gitu, terserah lah, banyak kan gitu ya. Apa tentang kontennya, atau tentang konten engagement misalkan, tentang apa, bebas. Bu, kalau tentang bisnis tapi nggak, nah gimana Bu? Kalau tentang bisnis tapi nggak ekspresi tentang bisnisnya bisa nggak Bu? Bisa, bisa banget. Tentang entrepreneurship, digital entrepreneurship bisa. Kan teman-teman apa namanya salah satu profil lulusannya kan ada yang digital entrepreneurship juga kan? Hmm. Boleh membahas tentang digital entrepreneurship boleh. Oke, ada yang mau bertanya? Bisa kan ya? Aman lah ya. Kalau kemarin aja review artikel udah lewat. Udah review artikel aja udah kelar. Apalagi nyari artikel kan udah lancar banget. Terus cuman disuruh bikin 1 sampai 2 halaman outline, ya beres lah pasti. Ntar, ini ada yang ngechat lagi. Maksudnya nggak harus digital gitu, nggak apa-apa, Bu. Nggak harus digital. Bentar. Mbak Citra, can you hear me, Mbak? Citra, Halo Bu, iya. iya. Maksudnya gimana, Say? Ini Bu, misalkan dia ngebahas tentang bisnis, tapi nggak eksplisit tentang bisnis digital, misalkan kayak
ngebahas motivasi konsumen, tapi nggak yang benar-benar terinject langsung dengan digital. Kan kalau misalkan dengan digital mungkin ngomonginnya tentang pengaruh digital marketing terhadap behavior konsumen gitu kan ya Bu, apa terhadap keputusan pembelian. Nah, tapi kalau ini mungkin nggak direct ke digital gitu Bu. Jadi kayak emang fokusnya non digital marketing, kayak ya udah marketing apa maybe itu bisa nggak Bu, atau harus digital gitu karena kita ngambilnya prodi digital bisnis gitu Bu. Harusnya sih di lingkungannya tetap digital ya, walaupun ngomonginnya tentang apa consumer behavior, tapi on digital environment sih. Oke, baik, terima kasih Bu. Iya, heeh. Justru sebenarnya kan kalau di digital kan lebih kekinian. Kalau yang konvensional marketing kan sebenarnya udah agak ditinggalkan gitu, karena beberapa hal apa. Jadi kalau yang ada di digital kemungkinan hal-hal yang konvensional terakomodir gitu kan. Tapi justru kalau yang non digital kan hal-hal yang ada di digital environment yang sekarang jadi apa jadi challenge-nya kita nggak terakomodir. Benar nggak sih? Kan challenge yang terjadi, yang terkini kan semuanya pada digital environment ya. Nggak ada kan orang yang nggak terpapar dengan digital environment, digital world, pasti semuanya kan terpapar dengan digital world ya. Kalau misalkan ngomongin tentang hal-hal yang memotivasi konsumen, justru kalau kita ngomongin di konteks konvensional, hal-halnya mungkin cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin di konteks digital, justru wah, banyak banget loh yang bisa memotivasi konsumen gitu ya. Kalau di contoh misalnya case-nya, real case-nya gitu ya. Kalau yang memotivasi konsumen misalkan mau melakukan sesuatu gitu ya, entah itu belanja, entah itu berlangganan, atau ngapain lah, ngadopsi teknologi atau apa gitu ya. Kalau di konvensional kemungkinan eh, apa? Misalkan dia punya pengetahuannya, dia ngebaca beritanya atau apa gitu. Tapi kalau di digital itu banyak banget gitu ya. Kalau di konvensional orang mungkin tahu cuman dari teman dekatnya, dari keluarganya gitu ya, reference gitu ya. Melakukan sesuatu atas dasar referensi orang lain gitu ya, atau social influence dibilang. Tapi kalau di digital bisa jadi orang yang nggak kita kenal aja bisa menginfluence kita loh, gitu kan? Ya kan, yang menginfluence kita itu cakupannya luas banget gitu kalau di digital environment, beda sama kalau di sisi konvensional yang memotivasi orang melakukan sesuatu itu ya nggak mungkin kan. Kalau kita di dunia konvensional, di dunia fisik gitu ya, di physical environment, masa ada orang di jalan yang nggak kita kenal ngasih tahu terus kita percaya? Emang iya? Enggak kan? Gitu ya. Tapi itu terjadi di digital world, itu terjadi di digital environment. Kita nggak perlu kenal sama orang itu untuk kita percaya sama yang dia ngomong. Gitu ya. Itu hanya terjadi di dunia digital. Jadi kemungkinannya justru lebih banyak dan lebih challenging ketika kita masuk ke dunia digital. Jadi variabelnya lebih kaya. Gitu sih Mbak maksud saya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Benar-benar inline ya sama apa maksudnya case yang dihadapi sama Mbak Citra ya. Oke. Ada lagi? Jangan lupa nanti halaman depan artikelnya atau artikelnya di save ya. Jadi nanti mengajukan outline-nya sama artikelnya ya. Oke, ya. Udah, kayak gitu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya yakin teman-teman sudah bisa merespons dengan baik gitu ya, apa materi hari ini dan tugas yang saya berikan gitu ya. Tentunya saya berharap teman-teman tidak keberatan dengan tugas yang diberikan. Maksud saya memberikan tugas adalah untuk membuat atau mendorong teman-teman bisa mempraktikkan gitu ya yang kita pelajari, sehingga pas nanti di masanya itu bukan hal baru lagi. Karena saya ngomong begini karena mendapati banyak
bimbingan baru yang dari prodi-prodi lain, karena kebetulan saya membimbing lintas prodi gitu ya, banyak teman-teman yang masih nggak ngerti tentang nyari artikel gitu ya. Jadi dia bimbingan sambil saya harus ngajarin satu-satu nyari artikel gitu. Jadi banyak hal yang belum diketahui gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti ketika bimbingan sudah bisa one step ahead, bisa lebih cepat gitu ya dibandingkan yang belum belajar kayak gitu. Gitu ya. Jadi langsung adaptasinya bisa gaspol gitu ya. Oke, itu aja. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas kembali di akhir pekan. Besok Sabtu dan Minggu selamat liburan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu, makasih. Terima Ibu, kasih. makasih. Sore Bu,